Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan ceria. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema pidato. Sebelumnya, Mem Sadrin punya pantun. Dengarkan baik-baik ya. Bukit berbaris banyak batunya. Di padang datar kita bertemu. Main game ada waktunya. Kerjakan dulu PR dan tugasmu. Nah anak-anak, kita simak yuk video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pidato. Nah anak-anak, tahukah kalian siapa Presiden Republik Indonesia? Ya, dia adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo merupakan seorang pemimpin negara kita. Coba kalian bayangkan jika di negara kita ini tidak ada pemimpinnya. Pasti negara kita akan menjadi negara yang kacau. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, karena pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin harus dapat berbicara di depan para anggotanya. Pembicaraan pemimpin di depan anggotanya dapat berupa ajakan, himbauan, atau perintah. Pembicaraan pemimpin di depan anggota merupakan salah satu bentuk pidato. Pidato adalah teknik komunikasi kepada khalayak umum, menyampaikan uraian tentang suatu hal secara lisan. Tujuan pidato diantaranya yaitu 1. Mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat menyampaikan pidato antara lain unsur-unsur dalam pidato. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam pidato? Yang pertama adalah pembicara pidato. Pembicara pidato disebut juga dengan orator. Kalian tahu tidak siapa orator hebat Indonesia? Ya, dia adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Adalah orator yang sangat disegani oleh dunia pada saat itu. Selain Insinyur Soekarno, ada juga Buya Hamka dengan karya sastranya, ada Hos Cokro Aminoto yang merupakan pelopor pergerakan dan guru para pemimpin Indonesia pada saat itu, dan juga Bung Tomo dengan orasinya yang mampu membakar semangat arek-arek Surabaya melawan penjajah. Untuk menjadi orator, seorang harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi karena mereka harus berbicara di depan banyak orang. Mereka juga harus paham dengan materi yang disampaikan. Yang kedua adalah pendengar pidato. Pendengar pidato merupakan orang yang mendengarkan pidato tersebut. Dalam hal ini, pendengar biasanya mempunyai tujuan yang sama dengan pembicara pidato. Ketiga, tempat pidato. Pidato bisa dilakukan di mana saja. Dalam pidato formal biasanya dilakukan di tempat-tempat formal seperti di sekolah dan di kantor. Lapangan bisa juga digunakan sebagai tempat pidato ketika pendengar pidatonya banyak. Yang keempat, suasana pidato.
Suasana adalah latar belakang ketika disampaikannya pidato. Isi teks pidato harus sesuai dengan suasana acara yang sedang berlangsung. Misalnya, ketika memperingati kemerdekaan Indonesia, maka isi teks pidatonya adalah tentang kemerdekaan Indonesia, bukan tentang ulang tahun sekolah. Ketika berpidato, kita juga harus memperhatikan isi dari materi pidato. Struktur penyusunan pidato yaitu yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka ini berisikan kalimat sapaan. Kalimat sapaan bisa berupa selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga adalah inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat adalah keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima adalah penutup. Penutup ini berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Hal-hal yang harus diperhatikan saat berpidato, yang pertama adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendah nada, penekanan suara pada kalimat yang dirasa penting untuk difahami. Yang kedua adalah pelafalan. Pelafalan ini meliputi pengucapan kata demi kata haruslah jelas dan dapat dimengerti oleh pendengar. Yang ketiga adalah volume suara. Volume suara itu contohnya seperti keras atau pelannya suara disesuaikan dengan kondisi atau suasana ketika berpidato. Dan yang keempat adalah sikap. Sikap meliputi tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang sopan, kemudian penampilan juga haruslah santun. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang pidato. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian pahami dan berguna serta bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.